Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Hasana. Saya dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau. Saya tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi-komplikasi pada ibu nifas. Payudara merupakan sumber ASI terbaik yang dimiliki oleh seorang ibu. Tetapi proses menyusui tak selamanya berjalan mulus. Terkadang saat menyusui muncul keluhan puting lecet, bahkan payudara bengkak yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman terhadap payudara ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang payudara bengkak atau biasa juga disebut dengan breast engorgement. Breast engorgement itu adalah kondisi payudara membengkak akibat ASI berlebihan dan tidak dikeluarkan atau tidak dikosongkan. Hal ini terasa menyakitkan bagi ibu saat menyusui. Ibu tahu penyebab pembengkakannya payudara? Jadi penyebab pembengkakan payudara itu disebabkan akibat tersumbatnya saluran ASI. Saluran ASI dapat disebabkan karena tidak ada pengosongan payudara yang baik saat menyusui. Di samping ini bisa kita lihat anatomi payudara. Di bagian luar, yaitu bagian tergelap, itu namanya areola. Di sekeliling areola itu terdapat kelenjar yang namanya Montgomery yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan berminyak agar kulit tetap sehat. Dan berikutnya yaitu saluran ASI atau disebut dengan ductus. Di sini saluran yang membawa ASI ke puting. Dan di sini ketika ada tersumbatnya saluran ASI itu akan menyebabkan pembengkakan payudara yang akan saya jelaskan nanti. Dan di ujung saluran ASI atau ductus itu namanya alveoli. Alveoli itu tempat memproduksinya ASI. Alveoli itu seperti buah anggur. Jadi itu bentuknya itu kecil-kecil gitu. Dan disinilah hormon prolaktin bekerja. Kalau hormon oksitosin yaitu hormon yang membuat sel otot yang mengelilingi alveolus itu berkontraksi dan mengalirkan ASI ke ductus. Juga ada namanya jaringan lemak, yaitu besar kecilnya payudara itu disebabkan oleh jaringan lemak. Jadi kalau misalnya payudaranya itu besar, jadi jaringan lemaknya itu banyak. Jadi ibu-ibu di sini jangan minder kalau misalnya payudaranya itu kecil atau besar, takut tidak menghasilkan ASI itu jangan minder, karena bagaimanapun ukuran payudara mampu menghasilkan banyaknya ASI apabila bayi dibiarkan tetap menyusui. Di sini saya sudah menjelaskan anatomi payudara yang bersangkutan dengan apa yang saya sampaikan, yaitu pembengkakan pada payudara yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran ASI. Saluran ASI yang tersumbat itu juga bisa disebabkan karena kurang baiknya cara ibu menyusui, tidak teraturnya jam menyusui, atau proses penyapihan ASI pada bayi, ibu sedang sakit, stres, dan adanya tekanan psikologi pada ibu. Itu bisa menyebabkan ASI kita itu tidak keluar, bisa tersumbatnya saluran ASI, hingga terjadinya pembengkakan payudara pada ibu. Ibu-ibu yang sedang menyusui itu dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit, terus jangan sampai stres. Jadi keluarga terdekat seperti suami, orang tua itu harus mensupport ibunya dalam melaksanakan masa-masa nifas. Gejala yang sering muncul pada ibu yang mengalami pembengkakan payudara yaitu payudara terasa bengkak, sakit, keras. Bila sudah parah, payudara itu bisa sangat bengkak, merah, panas, dan benjolan yang teraba. Puting terlihat datar, areola mengeras sehingga membuat bayi kesulitan untuk menyusui. Suhu tubuh ibu naik 38 derajat dan mengalami demam. Kelenjar getah bening di sekeliling ketiak ibu itu sakit saat disentuh. Itu dikarenakan panas dalam tubuh ibu. Saya sudah menjelaskan gejala-gejala apa saja yang menyebabkan payudara bengkak pada ibu menyusui. Saya juga akan menjelaskan bagaimana tips-tips cara mengatasi payudara bengkak pada ibu. Tips yang pertama yaitu gunakan baju atau bra yang nyaman. Hindari menggunakan baju atau bra yang terlalu ketat, itu dapat menekan jaringan payudara. Jadi ibu-ibu yang di rumah, ibu bisa kalau misalnya menyusui bisa menggunakan baju yang senyaman mungkin, jangan ketat-ketat, agar
nyaman saat ibu menyusui. Tips yang kedua yaitu jangan berhenti untuk menyusui. Jika ibu berhenti untuk menyusui justru membuat keadaan lebih buruk. Meski terasa tidak nyaman, Anda tetap harus menyusui bayi sesuai dengan jadwal, setidaknya setiap 3-4 jam sekali. Hal ini bisa membantu membuka saluran ASI yang tersumbat. Mulailah menyusui pada payudara yang sakit atau bengkak, karena isapan bayi yang pertama kali pada payudara akan lebih kuat sehingga kemungkinan besar dapat membuka saluran ASI yang tersumbat. Jadi ibu-ibu di rumah harus ingat jadwal bayi untuk menyusui. Walaupun bayinya sedang tidur, kalau udah waktunya menyusui, bangunkan saja bayinya, karena kalau tidak dibangunkan itu bisa menyebabkan payudara ibu bengkak. Nah, itu bisa menyebabkan saluran ASI pada ibu itu tersumbat. Jadi nanti tidak nyaman untuk ibu sendiri saat menyusui. Tips yang ketiga yaitu perhatikan posisi menyusui bayi. Pada keadaan ini, posisi menyusui bayi perlu ibu perhatikan. Tak jarang, ibu harus melakukan posisi layaknya akrobat saat menyusui. Salah satu posisi yang diyakini dapat membantu melancarkan aliran ASI yang tersumbat adalah dengan memposisikan dagu bayi ke arah yang sakit dan membiarkan bayi melakukan perletakan untuk menyusui atau menghisap payudara ibu. Selain itu, Anda juga bisa mencoba posisi menyusui lainnya. Di sini, saya akan menampilkan gambar cara posisi menyusui dengan baik. Jadi itu bukan hanya puting saja yang masuk ke dalam mulut bayi, tapi sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Kalau hanya puting saja yang dimasukkan ke dalam mulut bayi, bayi itu akan menghisap putingnya saja. Jadi itu tuh bisa membuat puting ibu lecet, dan itu bisa membuat ibu sakit pada payudara ibu, jadi membuat ibu tidak nyaman dalam menyusui. Yang keempat yaitu pompa atau perah ASI jika diperlukan. Apabila si kecil ingin meminum ASI dalam waktu yang sebentar, sedangkan produksi ASI terus meningkat, terus berlimpah, ibu bisa tetap melakukan pengosokan payudara dengan cara pompa atau memeras dengan tangan. Ibu-ibu yang bekerja di luar rumah dan tidak bisa menyusui anaknya secara langsung, nah ibu-ibu bisa dengan memompa payudaranya agar asupan nutrisi bagi anak terpenuhi. Baik menggunakan pompa atau memeras ASI dapat membantu melancarkan saluran yang tersumbat pada payudara dan ASI bisa lancar. Cara yaitu cara memeras ASI dengan manual, yaitu dengan tangan, dan dengan pompa. Pompa itu ada dua, yaitu pompa manual dan pompa elektrik. Pompa manual seperti ini, yang gambar sebelah, dan pompa elektrik seperti ini. Seperti ini pompa elektrik. Jadi pompa elektrik itu dia menggunakan dari kabel data, menggunakan dicas. Nah, kita akan mempraktekkan cara memompa pakai pompa elektrik. Yang pertama, kita buka baju ibunya dan kita siapkan. Ini saya sudah pakai power bank. Jadi kita tempelkan di puting ibu. Jadi kita, karena ini elektrik, jadi ada tombol on off-nya. Jadi tinggal kita klik tombol on. Nanti akan terhisap akan ASI-nya akan keluar sendiri. Dan setelah penuh akan ditampung di sini. Setelah dipompa, ASI bisa disimpan di dalam kulkas atau ASI bisa langsung dikasihkan kepada bayi. Tips yang kelima yaitu kompres air dingin dan air panas. Di sini saya mempunyai air dingin dan air panas. Jadi kalau air panas itu untuk membuka saluran-saluran yang tersumbat di ductus. Dan kalau misalnya air dingin itu untuk mengurangi rasa nyeri pada payudara ibu. Di sini saya pertama kita siapkan kapas. Jadi kita bersihkan dulu daerah areola dan puting ibu. Di situ biasanya masih ada tersumbatnya air ASI. Jadi kita kompres dulu selama biasa saya pakai zaitun selama 2-3 menit. Seperti ini dikompres. Setelah itu, setelah udah 3-2 menit, kita putar searah jarum jam. Setelah kita lihat bersih, terus setelah kita bersihkan areola dan puting ibu, kita kompres dengan air hangat untuk membuka saluran yang tersumbat. Jadi itu bisa kita lakukan sendiri atau dengan keluarga. Jadi kita sanggah tangan yang satu lagi di bawah puting ibu, terus kita kompres
kompres. Sebelah lagi juga kita kompres. Terus setelah sudah hangat, kita kompres air dingin untuk meredamkan rasa nyeri pada ibu. Sama seperti tadi kompresnya, air hangat kita sanggah tangan satu lagi. Terus yang sebelah kanan juga kita kompres. Seperti itulah kompres air dingin dan kompres air panas untuk mengatasi pembengkakan pada payudara ibu. Yang keenam yaitu dengan cara pijat payudara. Pemijatan payudara dapat dilakukan untuk membantu melancarkan saluran ASI yang tersumbat. Lakukan pijatan dengan lembut sebelum dan sesudah ibu menyusui. Jadi di sini saya akan mempraktikkan cara memijat pada payudara yang bengkak. Yang pertama, kita baluri tangan kita dengan minyak secukupnya saja. Terus kita gosok-gosok agar suhu di tangan kita itu hangat. Setelah itu kita putar dari arah ke dalam keluar. Putar seperti ini. Putar lagi. Setelah itu kita lakukan yang dari luar ke dalam agar ibu tidak merasa kaget saat dipijit seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu gerakan circle atau gerakan memutar. Pertama kita sanggah payudara dengan satu kita, terus habis itu kita gerakan dari daerah alveoli ke daerah areola. Jadi daerah memutar seperti ini sampai semuanya kena. Kalau misalnya ibu yang sudah bengkaknya itu sangat parah, bisa melakukannya berulang kali. Kalau di sini kan kita bisa 5 sampai 7 kali putaran. Kalau misalnya bengkak itu bisa lebih, sampai ibu sudah merasa bengkaknya sudah tidak terasa lagi. Sampai semuanya. Yang sebelah kanan juga seperti itu. Lakukan. Setelah melakukan gerakan circle atau memutar, kita melakukan pijatan menyisir, yaitu sama satu tangan di bawah payudara ibu, satu tangan kita menyisir dengan sisi telapak tangan ibu. Caranya seperti ini. Nah, ke semua bagian. Sama yang ini juga. Seperti itu. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan menggerus. Sama, telapak tangan satu kita taruh di bawah payudara ibu, kita gerus seperti ini, pelan-pelan agar ibu tidak merasakan sakit. Sama yang sebelah kanan juga kita gerus seperti itu. Setelah selesai, gerakan selanjutnya yaitu gerakan seperti kita bentuk ini, diamond. Jadi seperti ini kita peras dari ductus ke areola seperti ini 5 kali. Dan sebelahnya juga sama seperti ini. Setelah melakukan itu, kita kompres dengan air hangat agar mempelancar saluran ASI yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kita kompres ya. Sebelahnya juga. Setelah ASI ibu keluar dan bisa untuk tetap menyusui. Kalau sudah melakukan pijatan payudara dan ibu sudah merasa nyaman, tidak ada pembengkakan lagi, air ASI juga sudah keluar, nah ibu bisa melakukan kompres air dingin dan kompres air hangat. Yang pertama kita kompres air dingin dulu untuk mengurangi nyeri pada ibu, sama seperti tadi. Terus kita kompres air hangat biar agar nyaman pada ibu. Kita kompres air hangat ya. Setelah selesai sudah. Sekian tip-tip cara mengatasi pembengkakan pada payudara saat masa nifas. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.